PT Sulasmono Bioholistik Indonesia gelar sosialisasi dan silaturahmi. Mudik awal di Pelabuhan Tanjung Wangi meningkat hingga 50%. Tiket kereta api tanggal 27 hingga 3 Maret habis terjual. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi program PT Sulasmono Bioholistik Indonesia pada Kamis sore, bertempat di Resto Daipong Desa Watukebo, Kecamatan Blimbing Sari, sosialisasi ini diharapkan mampu menjadi magnet dalam berkolaborasi dari setiap lini, menjalankan program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Untuk acara kami mulai. Pemirsa, dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi program PT Sulasmono Bioholistik Indonesia pada Kamis sore, 21 April 2022, bertempat di Resto Daipong Blimbing Sari. Kegiatan yang digelar pada pertengahan Ramadan ini juga dibarengi dengan buka puasa bersama. Dihadiri dari perwakilan Kementerian Agama Banyuwangi, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, driver pelayanan Banyuwangi Bersatu, para kiai atau mitra pondok pesantren, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, serta tim Sulasmono Bioholistik Indonesia. PT Sulasmono Bioholistik Indonesia merupakan gerakan dari tenaga kesehatan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memahami pola-pola promotif dan preventif kepada masyarakat. Hal tersebut diperlukan dalam perancangan program dan kebijakan untuk membantu dalam taraf pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penguatan dari peran ini tak lain untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan integrasi tenaga kesehatan masyarakat di tingkat wilayah perlu juga dilakukan. Maka dari itu, untuk mempermudah mendapatkan layanan kesehatan masyarakat, PT Sulasmono Bioholistik Indonesia ini berkolaborasi dengan pondok pesantren dan lembaga pendidikan untuk memberikan fasilitas kesehatan di wilayahnya masing-masing. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini, program yang telah dicanangkan di antaranya menyehatkan masyarakat di setiap lini, memberikan sarana kesehatan dengan sedekat mungkin kepada masyarakat, utamanya di lingkungan pondok pesantren dan madrasah, serta pendirian klinik dan balai kesehatan, pelatihan dokter sebaya dan kegawat daruratan, pengobatan dan pemeriksaan gratis untuk semua kalangan, serta screening kesehatan dan screening narkoba. Program ini yang akan dijalankan nantinya dalam naungan PT tersebut. Kebetulan kami dari PT Sulasmono Bioholistik itu memberikan sebuah program untuk memfasilitasi kesehatan di kalangan pondok pesantren juga madrasah-madrasah diniyah supaya lebih mudah jangkauan kesehatan atau pemenuhan kesehatannya untuk keluarga pondok pesantren, juga santri dan juga masyarakat di sekitar pondok. Nah, dari sini kami ada program membuat BKSG atau program klinik di dalam pondok, di mana yang khusus melayani santri saja dan keluarga pondok, atau BKSM, jadi melayani santri, keluarga pondok, juga masyarakat sekitar. Harapannya bisa mensosialisasikan bahwa kesehatan itu perlu dan itu menjadi kebutuhan primer di samping sandang, pangan, dan papan. Jadi kalau misal pondok pesantren itu harusnya kesehatan itu menjadi sebuah bagian urgent yang memang harus ada dan harus dipenuhi. Demikian juga dengan di sekolah-sekolah. Kalau untuk efektivitasnya dari setahun terakhir, mulai tahun 2021, dari setahun terakhir ini, semua link yang ada yang menjadi salah satu komponen dari kita itu bisa bahu-membahu untuk mewujudkan atau mensosialisasikan program ini. Sebab ini juga tidak hanya dibutuhkan untuk kalau kita bekerja sendiri kan nggak bisa, jadi harus semua komponen terkait, termasuk dari perangkat
desa, para pemangku pondok, dan juga masyarakat sekitar itu harus bersinergi untuk menunjang pelaksanaan program ini. Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Banyuwangi, Sururudin, yang juga selaku penasihat PT Sulasmono Bioholistik Indonesia berharap atas upaya baik yang dilakukan oleh PT ini ke depan dapat berkembang dengan pesat, serta dapat berkolaborasi dengan pondok pesantren dan lembaga pendidikan di Banyuwangi untuk memacu kekompakan dalam menjalankan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luas. Mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan PT Sulasmono ini berkembang dengan pesat, seraya selalu dengan komunikasi dan kolaborasi dengan beberapa pondok pesantren Kabupaten Banyuwangi serta lembaga-lembaga yang di bawah naungan BKPMI. Untuk langkah kedepannya PT Sulasmono yang menangani tentang kesehatan, mudah-mudahan beliaunya selalu istiqomah dan selalu memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat pada umumnya, wabil khusus di Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu kami berharap dengan PT Sulasmono ini dan klinik yang di bawah naungan oleh Ibu Diah akan selalu pesat dan selalu kolaborasi dengan masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu harapan besar kami mudah-mudahan PT Sulasmono dengan kru dan tim yang notabene pada malam hari ini juga dalam silaturahmi dan buka bersama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia yang kebetulan di bawah naungan kami, mudah-mudahan akan selalu jaya, sukses dan bisa bermanfaat untuk umat khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan atas program menyehatkan masyarakat ini, semua lini bahkan pihak komponen terkait mampu berkolaborasi dan mensosialisasikan dalam keturutsertaannya bahu-membahu menjunjung pelaksanaan program yang nantinya dapat membantu kesehatan masyarakat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Nah, dalam hal ini sebetulnya ada sewa untuk surat izin praktek. Pemirsa, mudik awal di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur bagi perantau asal Pulau Jawa meningkat hingga 50%. Hal ini disebabkan karena pemerintah telah melonggarkan aturan bepergian jarak jauh dan angkutan kapal perintis Sabuk Nusantara untuk rute Jawa, Kepulauan Madura dengan kapasitas yang besar. Pemirsa, beginilah arus mudik awal di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Di Pelabuhan Tanjung Wangi dalam seminggu 2 kali, kapal perintis Sabuk Nusantara 91 dan Sabuk Nusantara 92 melayani rute Banyuwangi Sapeken atau Kepulauan Kecil di Madura. Menurut Koordinator Lapangan KSOP Pelabuhan Tanjung Wangi, Ade menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan arus mudik awal. Untuk kapal Sabuk Nusantara 91 dengan kapasitas penumpang 610 telah mengangkut pemudik awal di Pelabuhan Tanjung Wangi sebanyak 394 penumpang. Untuk kondisi saat ini sampai saat ini ada kenaikan mungkin karena kemarin masih kertas, sekarang udah ada kelonggaran jadi ada kenaikan. Berapa persen Pak kenaikannya? Ya kurang lebih ya 50% lah ada kalau lihat penumpang yang naik saat ini. Dari kapasitas 610 itu terisi penuh atau bagaimana Pak? Belum tahu, ini masih berjalan. Jadi penjualan tiket masih berjalan. Ini terakhir lagi kita cek kurang lebih 260-an tadi. Di Pelabuhan Tanjung Wangi saat ini untuk angkutan lebaran dilayani dengan jumlah 5 kapal. Di antaranya kapal Sabuk Nusantara 91 dan kapal Sabuk Nusantara 92. Selain itu juga 3 kapal tol laut dengan rute Jawa Lombok. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Pemirsa, tiket kereta api arus mudik Lebaran di Daop 9 Jember telah habis terjual, terutama untuk kereta api jarak jauh dari tanggal 27 April dan tanggal 3 Mei. Daop 9 Jember telah menyiapkan 14 perjalanan kereta api reguler jarak jauh melalui pemberangkatan awal dari stasiun Jember dan stasiun Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, arus mudik Lebaran tahun 2022 ini, pihak Daop 9 Jember telah mempersiapkan baik infrastruktur maupun armadanya. Untuk armada kereta api, Daop 9 Jember telah menyiapkan 14 perjalanan kereta api reguler jarak jauh. 14 perjalanan kereta api reguler jarak jauh ini berangkat dari stasiun Jember dan stasiun Ketapang, Banyuwangi. Sedangkan penjualan tiket kereta api untuk pemberangkatan kereta api jarak jauh pada tanggal 27 hingga 28 April dan tanggal 3 Mei telah habis terjual. Tiket favorit kereta api yang habis terjual adalah kereta api Sri Tanjung rute Banyuwangi, Lempuyangan, Yogyakarta. Penjualan tiket kereta api Daop 9 Jember selama bulan puasa untuk arus mudik telah terjual mencapai 60% lebih. Untuk tiket kereta api yang masih tersedia, seperti halnya kereta api Logowa dan kereta api Wijaya Kusuma. Untuk aturan perjalanan Daop 9 Jember, penumpang harus tetap menerapkan vaksin booster atau dosis ketiga. Jika baru vaksin kedua, harus ada surat negatif COVID-19 atau swab antigen. Persiapan angkutan Lebaran 2022 dari KAI Daop 9 Jember, kami menyiapkan perjalanan KA sejumlah 14 KA reguler sebagai perjalanan kereta api jarak jauh. Untuk penjualan tiket sudah kami layani dan rata-rata khususnya untuk KA di perjalanan tanggal 27, 28 sampai dengan tanggal 3 sekali lagi umumnya sudah terjual habis. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.